Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segera memulai ibadah doa bagi kita. Kita akan mulai menyanyikan pujian dalam nyanyian Psalm nomor 51, di mana Roh Kudus hadir ada damai. Itu belum nyala. Ada damai di mana Roh Kudus hadir. Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan. Ada hiburan dalam duka, ada terang dan serta kuasa, serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Kembali dari atas, di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir? Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan. Ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, serta kuasa, serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Lagi, di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus hadir, ada damai. Di mana Roh Kudus hadir? Di mana Roh Kudus hadir, ada kasih, ada hiburan dalam duka, ada terang dan kehidupan, ada kuasa serta pertolongan bila hadir Roh Kudus. Psalm 61. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, jiwaku,
akan daku. 117. Didiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Dari atas kembali. Didiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi, selidiklah, selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. 142. Yang menantikan Tuhan membaru, yang menantikan Tuhan. 142. Baharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Lagi, yang menantikan, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Dia lari, dia jalan, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Dia lari, dia lari, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Benar Tuhan, biarlah kami selalu menanti Tuhan, oh, dengan hati yang kuat, teguh hati, sehingga kami lari tidak lelah, berjalan tidak menjadi lesu, tetap kami mengikut melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kami akan membaca, mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan roh yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak Tuhan. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, nasi keras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Kita membuka dalam kitab Yoel pasal yang ketiga. Yoel pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 3 Ferdi, ayat 4 sampai 6 Bapak Ayu, 7 sampai yang ke-8 nanti Gabriel, 9 sampai yang ke-11 Dedi, 12 sampai 14 berapa tadi? 9 sampai 11 Bapak Nita ya. 9-11 Bapak Nita, 12 sampai 14 Dedi, 15 sampai 18 Daniel. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk berperang, bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempahlah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masuk tuaian. Saya ulangi, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di hadapan tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya.
dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Puji Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa lihat bagaimana di dalam pembaca hukuman atas musuh-musuh Israel. Itu ada pada ayat 1 sampai 8 ya, hukuman atas musuh-musuh Israel ya, musuh Israel atau musuh Tuhan. Itulah Tirus ya, musuh Tuhan, Tirus dan Sidon. Tirus, Sidon dan Filistin. Tirus ayat 4 itu, lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin. Nah ini musuh-musuh Tuhan itulah Tirus, Sidon dan Filistin. Tuhan menghukum Tirus, Sidon dan Filistin. Mengapa? Mengapa Tuhan menghukum? Ya, tadi Tuhan hukum mereka. Mengapa? 1, karena ya ayat 2, sudah mencerai-beraikan umat Israel. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan aku akan membawa mereka ke lembah Yosafat ya, dan aku berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikan ya, mencerai-beraikannya di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku ya. Jadi jelas, pertama karena sudah mencerai-beraikan bangsa Israel. Ini arti rohaninya sekarang. Ini mencerai-beraikan tubuh Kristus. Israel itu umat Tuhan, tubuh Kristus. Dulu mencerai-beraikan Israel, sekarang mencerai-beraikan tubuh Kristus. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan hukum Tirus, Sidon, Filistin? Karena menyerahkan anak laki-laki, menyerahkan anak laki-laki untuk bersundal. Ayat 3, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal. Karena menyerahkan seorang anak laki-laki karena sundal ya, sama dengan hidup di dalam dosa kenajisan, dalam persundalan, bahkan percabulan. Hidup dalam dosa kenajisan, hidup dalam dosa ya sundal dan dosa kenajisan sampai percabulan ya. Itu artinya mengulang-ulang dalam berbuat zina najis, itu disebut percabulan ya. Yang ketiga, karena menjual anak perempuan karena anggur, menjual anak perempuan karena anggur, ayat yang ke-3, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Ini arti rohaninya ya, ini dosa kejahatan ya. Dia jual anaknya perempuan hanya untuk supaya bisa beli minuman keras, supaya bisa minum anggur itu. Nah ini jahat namanya tuh, masa anak dijual. Tapi ini terjadi ya. Ini dosa kejahatan untuk makan minum ya, dosa kejahatan ini sama dengan makan minum. Yang keempat, mengapa? Karena mengambil perak emas dan membawanya kepada ke tempat berhala. Tadi ayat berapa? 5. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu. Kuil itu berhala, tempat ibadah orang. Tirus, Sidon itu berhala ya, kuil berhala. Membawa emas perak, ya artinya apa? Membawa emas ke kuil artinya tidak menghargai emas secara rohani, tidak menghargai emas. Dibawa, harusnya emas itu kan di rumah Tuhan, malah dibawa ke kuil, berarti tidak menghargai. Sama dengan tidak mau hidup di dalam kesucian. Emas itu bicara tentang tabiat ilahi, suci. Itu tabiat ilahi, itu suci. Jadi membawa emas ke kuil itu sama dengan tidak menghargai emas, tidak mau hidup dalam kesucian ya, tidak menghargai kesucian, terus berbuat dosa. Itu sama itu ya,
Tidak menghargai emas berarti tidak menghargai kesucian. Terus hidup dalam dosa. Terus berbuat dosa. Terus membawa perak. Perak dibawa ke kuil. Apa arti rohaninya? Ini tidak menghargai korban Kristus. Perak itu bicara tentang korban Kristus, penebusan. Ya, kamu ditebus bukan dengan perak atau emas. Perak itu penebusan. Korban Kristus sama dengan tidak mau bertobat, itu sama itu. Kalau tadi tidak mau hidup suci, yang kedua tidak mau bertobat. Membawa emas ke kuil tidak suci, tidak mau suci. Membawa perak ke kuil tidak mau bertobat, tetap hidup dalam dosa. Yang keenam, mengapa Tuhan hukum Tirus, Sidon, Filistin? Ayat 6. Dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dan dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Yang kelima ya, maaf. 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya, maaf. Yang kelima karena menjual Yehuda dan Yerusalem kepada orang-orang Yunani. Menjual dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani. Arti rohaninya apa? Menjual orang Yehuda, Yerusalem kepada orang Yunani. Ini arti sama dengan menjual umat Tuhan. Menjual umat Tuhan, milik Tuhan dijual. Umat Tuhan itu sama dengan miliknya Tuhan. Menjual umat Tuhan, menjual milik Tuhan. Ya menjual milik Tuhan. Ya menjual umat Tuhan, menjual milik Tuhan. Sama dengan tidak sekarang arti rohaninya. Tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan persembahan khusus. Dulu umat Tuhan itu Israel dan Yehuda itu milik Tuhan ya. Umatku Israel. Ya, tapi ini dijual. Berarti apa? Tidak mau mengembalikan milik Tuhan, itulah perpuluhan dan persembahan khusus. Sekarang ayat 9 sampai 21. Ini perikopnya berkat untuk umat Tuhan. 9 sampai 21 itu berkat untuk umat Tuhan. Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Tuhan menghukum setiap bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Ya. Tuhan menghukum setiap bangsa-bangsa. Yaitu ayat 9 sampai 13 itu. Ya, ayunkanlah sabit 13 boleh itu langsung. Ya, sebab sudah masa tua yang marilah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau dibaca itu Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Sama dengan Tuhan berperang ganti kita. Itu sama dengan Tuhan berperang ganti kita. Disebut tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan seterusnya ya. Nanti saya baca sendiri. Ya. Yaitu Tuhan tadi berperang ganti kita. Nah, sehingga kita bisa menang atas musuh-musuh. Sehingga kita bisa menang. Ya, sehingga kita bisa menang. Hasilnya apa? Kalau sudah menang. 1 ayat yang ke-16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya dan dari langit dan bumi bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Hasil pertama, Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan yang menghukum bangsa berperang ganti kita, maka hasil pertama Tuhan yang lindungi kita, menjaga, melindungi tadi. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan menjaga, melindungi kita sehingga kita aman, tenang, damai, bahagia. Ya, aman, tenang kita, damai, bahagia. Hasil yang kedua ayat 18, diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Ya, diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Ayat 18, ya, mengasihi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Nah, ini diberkati secara berlimpah-limpah. Antara lain berkat Tuhan mulai dari adanya anggur baru. Ya, orang
kita diberkati Tuhan berlimpah, tandanya pertama ada anggur baru. Apa artinya anggur baru? Artinya ada sukacita baru. Anggur baru itu sukacita yang baru, sukacita yang baru. Ya, anggur baru itu sukacita yang baru. Terus ada juga susu. Coba tadi ada bukit-bukit akan mengalirkan susu. Artinya ada kekuatan baru. Seperti bayi kalau minum ASI kuat ya. Kalau enggak minum ASI ya lemas-lemas mati lama-lama. Ada susu itu artinya ada kekuatan yang baru. Ya, ayo biarlah lewat doa pagi ini, ayo ada sukacita baru, ada kekuatan baru yang kita terima lewat doa pagi ini ya. Oh Tuhan tolong kita. Sudah, yang terakhir, hasil yang terakhir, masuk ke dalam kerajaan surga. 20 itu. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Hasil terakhir, kita layak masuk kota Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Tuhan memberkati sampai masuk kerajaan surga bersama Tuhan selama-lamanya. Biarlah lewat doa pagi ini ada sukacita baru, ada kekuatan baru yang kita terima dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kuatkanlah oleh rohmu. Ayo ada kekuatan baru, kuat kita. Tidak kecewa, putus asa. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Rohmu ya Tuhan, kuatkanlah oleh rohmu, ada kekuatan baru, sukacita. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan, biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dari atas kuatkanlah oleh rohmu. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan, kuatkanlah oleh rohmu. Kuatkan, ayo Tuhan beri kekuatan baru bagi kita. Semangat yang baru, sukacita yang baru. Biar ribut keras datang, ku mau tetap. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Lagi kuatkanlah oleh roh. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh rohmu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang,
datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan haleluya, biar ribut haleluya. Ada kekuatan baru pagi ini, ada semangat yang baru, sukacita yang baru kita terima dari Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Kita menyembah musik. Haleluya. 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 Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Biar ribut keras datang, kami tetap selamanya mengikut melayani Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan hati kami Tuhan. Haleluya. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan, berikan sukacita baru bagi kami, kekuatan baru Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, sukacita baru bagi kami Tuhan. Haleluya.
Kami menyembahmu Tuhan, beri kekuatan baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Tolong kami menghadapi dosa persundalan, dosa kenajisan Tuhan. Tolong kami. Jangan kami lagi mengulang-ulang dosa yang sama Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sucikan hati kami Tuhan. Kuatkan, beri kekuatan baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Menghadapi dosa-dosa di akhir zaman ini, dosa jahat najis kami tidak mampu. Beri kekuatan baru bagi kami. Berikan sukacita baru bagi kami. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya.
Menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gembalakan kami bersama sidang Jumat keluarga kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, kuatkan kami Tuhan menghadapi masalah, menghadapi dosa-dosa, kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kuatkan kami Tuhan, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, mau tetap selamat. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Bangkit berdiri, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya. Kuatkanlah kami, angkat dua tangan kita, haleluya. Kuatkan, beri kekuatan baru, beri kekuatan baru bagi kami Tuhan. Biar ribut keras datang, biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkan, kuatkan hatiku, kuatkanlah hati kami, haleluya. Biar ribut dengan kuatkan kami, haleluya, haleluya, kita menyembah, haleluya, 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 haleluya. Kuatkan kami Tuhan, Engkau kuatkanlah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua. Oh Tuhan, tolong kami semua, gembalakan kehidupan kami. Berilah kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman-Mu. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sidang jemaat yang sudah lama undur, Tuhan tarik kembali. Yang baru Tuhan pertambahkan. Kau hadir selalu dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon anugerah, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, silakan duduk, gembalakanlah kami semua. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunustaro, Pak Gani, Pak Cornelis, Bule Pangkorga, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Misel, Tante Sone, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani, juga Bapak Sesi, Budesi, keluarga Bapak Kah, baik keluarga Ino, Eka Fidel, karena keluarga Bapak Anita, Bapak Ayu, Bapak Iskia, Pak Roy, Pak Vena, Bapak Yosep Kambuaya, juga tolong keluarga Ibu Hai juga Tuhan, tolong baik burut keluarga Ibu Clara Kiorip, tolong keluarga Bapak Oya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenoma, Nona, Pak Dondo, Pak Ruela, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tau, Panton Karet, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam Hendrik, Robi, Juita juga tolong semua, keluarga Mama Yoel, keluarga Arya, Evot, Inoci juga tolong semua, keluarga Ibu Susana Deda, Yohana Deda, juga Ibu Selvi Yoku juga tolong semua, keluarga Mama Fanda juga Bapak Isa Galar, tolong semua. Daniel, Dedi, Gabriel, Norman, Ferdi, Angel, Tuhan tolong juga
Eston juga Tuhan tolong, Yoga Boniadone juga, Yordan juga tolong, Elizabeth juga, Agus Yeskel juga tolong semua, Abi Hulda Yola, Christine Mansawan, si Pora juga, baik Karin Helena, Tika juga tolong, Melsi juga, Preti juga tolong semua Tuhan, gembalakanlah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beri ketekunan 3 macam ibadah. Yang sakit kami berdoa Tuhan, jamah baik juga, Dwi beri pemulihan, Opa Magani, Opa Baka juga tolong, Pak Sagrib, Bu Sagrib juga tolonglah Tuhan. Ramut Jama juga Tuhan, terima kasih. Baik Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku Jama, Tante Tarwes, Mama Yoel, Bapak Mama di kampung di Ondula juga Tuhan tolong semua. Baik Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferdi juga tolong semua, Bapak Arya, Mama Maria tolong semua, Mamanya Sela juga tolonglah Tuhan, Bapaknya Putri tolong Tuhan Jama. Terima kasih Tuhan, yang lain-lain semua yang sakit ampuni dosa, sakit penyakit kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa, bilurumu memberi kesembuhan sempurna. Usaha pekerjaan sidang jemaat tolonglah, pegawai negeri yang swasta honor kerja di pertokoan sales, penjual mobil rental, usaha ternak, pasangan stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan yang kerja di hotel, di bank, di kampus juga Tuhan tolong semua. Programmer juga, konsultan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga. Usaha kebun juga, foto studio juga tolong semua, berkatilah. Dengan berkat-berkat yang Kau beri mendorong kami semakin setia. Tidak ada yang salah dalam menggunakan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang baik penjualan rumah Eka, kirim pembeli sekehendak Tuhan. Penyelesaian pembangunan rumah Bapak Yosef juga tolong Tuhan. Juga aula stikes Tuhan sediakan semua, dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan, gembalakan kami semua. Juga kami berdoa untuk kaum muda, perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Baik juga yang sekolah beri hikmat, TK, SD, SMP, SMA, kuliah semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar semua selesai dengan baik, Tuhan diagungkan, dimuliakan. Yang mencari pekerjaan beri pekerjaan, tidak menghalangi beribadah. Baik juga keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman. Yang mengandung Ibu Eca, kesehatan bagi ibunya lahir dengan baik, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk gereja. Kalau Tuhan berkehendak membeli ruko atau tanah kosong, tunjukkan sesuai kehendak Tuhan yang benar-benar dari Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, yang di luar daerah dimanapun kami, Engkau yang menjaga, melindungi, memelihara kami. Perjalanan-perjalanan kemanapun, lindungi Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hari ini juga kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami berdoa buat yang belum beribadah Tuhan. Jamaah juga Tuhan tolong. Ramot juga Tuhan mohon anugerah Kau jamaah bisa kembali lagi beribadah. Bu Riko Henriko juga, Jenau juga bersama istri Devo juga, Sarah juga kami sore tolong, Michelle juga, Noel Angel, Mama Michelle, Mama Nadine, Dwi juga jamaah, Dondo juga, Ronald juga, suaminya Yudit, suaminya Olin, suaminya Eca juga tolong, baik juga Bapak Dani juga tolong, Simpson juga, mamanya Sela juga, Bapak Yoku bersama istri anak-anak semua Tuhan kembalikan lagi. Juita juga, Bapak Lepang juga, semua yang lain-lain semua Tuhan beri kesempatan untuk bisa beribadah tekun, tergembala sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo angkat 2 tangan. Haleluya. Beri kekuatan baru bagi kami Tuhan. Beri sukacita baru bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat, cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.